wal gharimina, dan untuk orang-orang yang kelilit hutang, untuk orang-orang yang kokean hutang. Nah, orang-orang yang kokean hutang yang berhak mendapatkan bantuan dari harta zakat itu satu, orang yang menanggung, Pak, menanggung tanggungan. Contoh menanggung tanggungan apa? Mungkin ada sengketa, Pak ya, antara dua kampung atau dua keluarga. Masalah ada yang terbunuh contohnya, Pak. Di salah satu kampung tersebut ada yang terbunuh dan tuduhannya diarahkan ke kampung sebelah. Ini kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan perang saudara, tawuran. Akhirnya ada orang yang bersedia untuk membayar ganti rugi atau diat orang yang terbunuh tersebut. Nggak ada bukti, cuma katanya itu yang membunuh orang kampung sebelah itu. Ini nggak ada bukti, Pak. Hanya rumor, hanya desas-desus, hanya hoak gitu. Akhirnya ada orang yang saya mau menjamin, saya akan ganti rugi keluarga yang salah satu anggotanya ada yang meninggal dan nggak ketahuan siapa yang membunuh. Saya akan beri ganti rugi asal kalian dua kampung itu rukun. Karena memang nggak ada, Pak, nggak ada bukti siapa yang bunuh. Akhirnya dia bayar, Pak, uang ratusan juta, miliar. Sampai dia ternyata utang. Karena dia berjanji untuk bayar jaminan itu, dia bayar, akhirnya dia duitnya kurang, akhirnya dia utang kepada orang. Orang seperti itu berhak menerima zakat. Itu termasuk gharim, Ya. Atau, Pak, dia punya tanggungan apa itu? Mungkin dia itu membunuh orang dengan tidak sengaja. Kan nggak ada kisos, Pak. Tapi dia harus bayar diat. Uangnya sudah dikeluarkan untuk diat. Ini ije kurang untuk bayar diat, ije kurang. Terus dibantu oleh saudara-saudara keluarga besarnya, ije kurang. Berarti kan masih punya utang itu. Nah, maka dia berhak untuk dibantu dari uang zakat untuk menggenapi diat atau ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris orang yang dia bunuh dengan tidak sengaja. Itu namanya menanggung tanggungan. Itu pertama. Kemudian ada orang yang nomor dua, Pak, termasuk yang utang atau gharim yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat itu adalah orang yang nanggung utang orang lain. Wes utangmu kok tak tanggung. Wah, ternyata, Pak, utangnya akeh, ternyata dikiranya utangnya sithik, ternyata utangnya sing ditanggung iki akeh. Ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta gitu. Ternyata dia bayar karena dia nanggung utangnya orang itu, dia bayar sampai ditagih-tagih, akhirnya dia terpaksa utang itu, Pak. Nah, itu namanya gharim. Dia utang untuk nanggung utangnya orang lain. Nah, maka dia harus dibantu. Karena dia membantu orang, maka dia membantu orang sampai dia punya utang, maka dia termasuk berhak mustahik menerima bantuan dari zakat. Atau yang nomor tiga, orang yang gharim itu adalah memang orang yang memang punya utang sendiri, Pak. Apalagi sekarang. Kajol apa ojol itu, Pak? Kajol. Yang itu loh, Pak. Pinjol apa ya? Panjul. Pinjaman online. Itu, Pak, itu. Dia sudah ke kondisi kepepet, pinjem orang nggak ada, akhirnya adanya pinjol itu. Akhirnya dia pinjem. Akhirnya ternyata
berlipat-lipat. Dia memang kondisi terpaksa, tidak ada yang ditoleh kanan kiri, ora ana sing diutangi, Pak. Akhirnya terus terpaksa ke pinjol itu. Lah, kemudian dia ditagih-tagih dan lain sebagainya. Lah itu termasuk berhak untuk mendapatkan bantuan dari harta zakat. Kemudian yang nomor 4, Pak. Yang nomor 4 termasuk gharim, orang yang hutang berhak menerima zakat itu adalah orang yang habis uangnya untuk perbuatan maksiat tapi dhewe wis taubatan nasuha, Pak. Kerjaane itu judi. Ning dhewe terus tobatan nasuha, wis tobat tenan, Pak. Nah, ternyata dulu waktu dia belum tobat itu masih jadi brengsek itu utangnya opo. Ning dhewe kalau sudah tobatan nasuha termasuk berhak untuk diberi zakat. Jadi 4 golongan yang dimaksud dengan gharim, orang yang hutang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya termasuk yang diberi zakat. Ada sebuah